Sanabda kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Ikhwatal aiza, jamaah salat zuhur Masjid As-Sakinah yang semoga saya dan Anda semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri dan berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, yaitu masjid, rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal aiza, mengangkat tema pada siang hari ini yaitu etika dan adab bermajlis. Nah, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ala unabbiukum ay ala akhbirukum an ba'a bimana akhbaro, maukah kalian aku kabarkan bi khabarin a'malakum, yaitu suatu kabar yang akan membuat kalian berbahagia. Khairun lakum min infaqi dzahab wal fiddah, amalan tersebut, suatu tempat tersebut ketika dilakukan maka akan lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, daripada kalian memiliki emas dan perak. Kaum muslimin, ketika seorang punya emas dan perak bahkan merupakan tujuan di dalam wazifahnya, di dalam mihnahnya, dalam profesinya, meluangkan waktunya siang dan malam untuk meraihnya, ini ada yang lebih bagus daripada emas dan perak. Wa arfa'uha fi darajatikum, ketika kalian mendatanginya maka akan mengangkat derajat kalian. Wa askaha inda malikikum, kemudian nama kalian ditinggikan, disucikan di sisi para malaikatnya. Keutamaan yang lain, khairun lakum min antalqau aduwakum, lebih baik daripada ketika kalian di masa-masa peperangan, di masa-masa jihad, kalian menemukan musuh langsung di depan kalian, kemudian saling berperang, saling duel, ternyata lebih baik daripada itu. Padahal di dalam sabdanya yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ketika seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pulang, tidak kembali ke keluarganya, berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, maka balasannya adalah al-jannah, balasannya adalah surga. Ini ternyata lebih baik, ada yang lebih bagus daripada hal tersebut semuanya, yaitu zikrullah, yaitu majalisul ilm li dzikrillahi subhanahu wa ta'ala, adalah majelis ilmu yang digunakan untuk mengkaji, untuk mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, bahkan majelis ilmu disebutkan riyadul jannah. Disebutkan bahwasanya majelis ilmu merupakan taman daripada taman-taman surga. Dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian melewati taman daripada taman-taman surga, farta'u, maka segeralah untuk mendatanginya. Para sahabat heran, memang ada wahai Rasulullah, kok taman surga di dunia ini? Ada, kata Rasulullah. Apa itu taman surga? Wa ma riyadul jannah, kata mereka. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Enggak mungkin, surga kan di akhirat, surga kan akan diberikan balasannya kelak. Kok ini ada surga di dunia? Qala halaquz dzikr, adalah halakoh untuk zikir, halakoh untuk mengkaji ayat-ayat Allah, yaitu majalis ilm, adalah majelis-majelis ilmu. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, adalah hadis yang banyak disebutkan para ahli ilmu, ketika kita mendatangi majelis ilmu harusnya membawa perubahan pada diri kita, membawa perubahan pada sikap kita, karena dengan mendatangi majelis ilmu bertambah ilmu kita. Kemudian mendatangi majelis ilmu ada keutamaan yang lain, yakni yujad fihi sakinah warahmah, kita akan dinaungi ketenangan, diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimallahu wa iyyakum, ketika kita berkumpul di salah satu rumah daripada rumah Allah seperti ini untuk membahas ayatnya, memberikan nasihat, memberikan wasiat satu dengan yang lainnya, illa ghasyiyatuhumur rahmah, maka akan diberikan rahmat oleh malaikat, wa hafathumul malaikah, dinaungi, liputi ketentraman atau ketenangan
dengan rahmatnya malaikat tersebut. Wa wasyathumul indah. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah, akan dipuji nama kita, ditulis sebagai orang yang mendapatkan pahala kebaikan, dinaikkan yaitu nama kita di atas sana. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Dalam hadisnya yang lain menyebutkan keutamaan majalisul ilm, menyebutkan keutamaan majalisul ilm, bahwasanya ada 3 orang yang mendatangi majelis ilmu. Yang satu dia bersemangat, dikatakan oleh Rasul SAW, fahuwa yubahi fahuwa ya'wi fa'yallahu ilaih, maka dia bersemangat mendatangi majelis tersebut, maka Allah pun bersemangat memberikan ganjaran yang lebih baginya. Yang kedua, ada orang yang malu mendatangi majelis ilmu, malu-malu mendatanginya, Allah pun malu-malu memberikan balasan kebaikan padanya. Tetap diberikan balasan kebaikan, akan tapi pahalanya tidak sebanyak orang yang semangat tadi. Kemudian kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, orang yang ketiga rafadho, adalah mengingkari majelis ilmu. Saya udah 1000 kali mendengar tema ini, saya udah ratusan ribu kali mendengar hal semacam ini. Ya, maka Allah pun rafadha alaih, Allah pun enggan dengan dirinya. Allah tidak memberikan balasan kebaikan pada dirinya. Bahkan kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya ditanyakan pada para malaikat, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menanyakan para malaikat, apa yang kalian tinggalkan? Dalam keadaan apa kalian tinggalkan umat ini yang tadi kalian pergi ke sana setelah perang Khaybar? Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka yaitu zikrullah. Mereka menggelar majelis ya untuk menuntut ilmu, menggelar majelis untuk mengadakan kajian keilmuan, keislaman. Nah, lalu apa yang ada di dalamnya? Mereka menyebut tentang surga, mengharapkan agar bisa dimasukkan dalam surga tersebut. Kemudian mereka menyebut tentang azab pedihnya neraka, memohon agar dijauhkan dari siksaan dan azab neraka tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, lantas apa yang kalian lakukan para malaikat? Saksikanlah ya Allah bahwasanya kami para malaikat mendoakan orang-orang yang mendatangi majelis ilmu. Kaum muslimin jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat luar biasa, masih banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lain yang belum kita sebutkan karena keterbatasan waktu kita. Nah, maka perlulah kita untuk menjaga adabnya ketika menghadiri majelis tersebut. Perlulah kita menjaga etika ketika kita menghadiri majelis tersebut. Di antara etika yang diajarkan Rasul SAW yaitu menganjurkan ketika kita mendatangi suatu majelis untuk mengucapkan salam, mendatangi majelis untuk memberikan doa keselamatan bagi saudara-saudara kita yang berada di sana. Dalam suatu riwayat disebutkan, idan taha ahadukum ila majlis falyusallim, kalau kalian sudah selesai menghadiri majelis ya, mau pamitan kepada saudara-saudaramu yang ada di sana, falyusallim alaih, maka ucapkan salam, doa keselamatan bagi saudara-saudaramu. Kaum muslimin dahulu orang Arab jangan dikira nggak punya ucapan tahiyah, nggak punya ya greeting dalam adat mereka, punya sapaan. Ketika pagi hari mengucapkan sobahul khair, selamat pagi, sobahun nur ya selamat pagi juga. Ketika siang hari seperti ini masaul khair, masaun nur, selamat sore atau selamat siang. Atau ungkapan yang lain ya, yakni naharuka sa'id misalkan, naharuka mubarak, semoga siangmu bahagia, semoga siangmu mendapat berkah. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, ternyata ada ucapan yang lebih istimewa, yang lebih sempurna. Ucapan tersebut bisa diucapkan pagi, siang, sore, malam. Kalau kita mengucapkan good morning ya, selamat pagi ya, wulijeng enjing misalkan, bisa diucapkan ketika sobah saja, ketika pagi hari ya. Nggak cocok, nggak elok kalau diucapkan ketika malam hari misalkan. Malam hari kita datang ke kawan ya, selamat pagi ya, ini ngelindur apa gimana gitu ya. Nah, kalau ucapan salam kaum muslimin diucapkan kapanpun bagus, diucapkan dimanapun elok ya, isinya adalah doa semua. Dalam hadisnya SAW, ketika kalian diucapkan salam berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyah
fasallimu au fasallimu alai. Mada ya Ustaz? Wa idza hayyitum bi tahiyatin fasallimu fahayyu bi ahsana minha au misliha. Kalau kalian diberi ucapan salam, tahiyat doa, balaslah dengan doa yang lebih baik. Assalamualaikum diucapkan waalaikumsalam warahmatullah, lebih baik. Atau yang ya semisalnya assalamualaikum waalaikumsalam. Setiap kita mengucapkan satu kata tersebut ya mendapatkan 10 kebaikan. Ketika diucapkan assalamualaikum waalaikumsalam 10 kebaikan, ditambah lagi warahmatullah 10 kebaikan, wabarakatuh 10 lagi kebaikan. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ternyata ungkapan salam tersebut ya bisa membawa kegembiraan, bisa membawa keselamatan karena diucapkan doa kepada kita, bisa membawa tarohum, bisa membawa saling mengasihi di antara kita. Kata Rasul SAW, maukah aku tunjukkan suatu hal yang bisa membawa at-tarahum di antara kalian, saling mengayomi, saling mengasihi, mencintai di antara kalian. Apa itu? Ucapkan salam kepada saudara-saudara kalian. Kaum muslimin, ya, coba kita bayangkan ketika kita masuk di majelis ini, ya, saling duduk, ya, bersebelahan, akan tapi nggak ngomong, nggak ngucap salam sama sekali, masuknya diem, keluarnya diem, pakai sepatu di luar diem, ya, ini orang kenapa? Pasti ada buruk sangka di antara kita, ada su'udzon di antara kita. Maka Rasul SAW membuka siapa yang ingin ya diberikan masyarakatnya, ya diberikan tempatnya dia tinggal, itu rasa saling mengayomi, ucapkan salam di antara kalian. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, melanjutkan hadis tadi dari Rasul SAW, kalau kalian sudah selesai dari majelis ucapkan salam. Begitu juga ya ketika kalian mendatangi suatu majelis, suatu pertemuan, ucapkan salam kepada mereka. Akan tapi perlu diingat bahwasanya mengucapkan salam tersebut di dalam pertemuan atau dalam majelis dengan tidak membuat kegaduhan, dengan tidak mengganggu. Misalkan sedang dijelaskan suatu pelajaran, ya, kemudian pelajaran penting terlewatkan atau terputus, ya, karena ucapan salam satu orang, dua orang, tiga orang, ya, cukup mungkin didengar oleh samping-sampingnya. Assalamualaikum. Jadi tidak ya mengganggu seluruh majelis. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya laisatil ula bi haqqin minal akhirah. Nah, dalam riwayat Imam Abu Dawud dikatakan lanjutan hadis tadi, mengucapkan salam ketika keluar ya tidak lebih utama ketika dia datang. Maksudnya apa? Sama-sama dianjurkan ketika kita menghadiri majelis mengucapkan salam, doa keselamatan, doa kesejahteraan bagi saudara-saudara kita. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, Rasulullah SAW melarang kita untuk duduk-duduk di tengah majelis. Ketika ada halakoh lingkaran misalkan, dilarang kita, tidak disukainya kita duduk di tengah-tengah majelis pas. Kenapa? Karena ini biasanya dipakai orang-orang terdahulu, dipakai oleh bangsa disebut Israiliyat, ya, mereka yang suka menceritakan kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang sumbernya nggak jelas, ya. Kemudian buat majelis seperti itu, maka Rasul SAW enggan dan tidak menyukai ketika ada majelis seorang duduk di tengah lingkaran seperti itu. Kalau di depan seperti ini bagaimana Ustaz? Enggak masalah. Yang beliau enggak suka duduk pas di tengah lingkaran tersebut. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Kemudian termasuk adab di dalam majelis, yaitu kita fokus mendengarkan, kita fokus ya dengan apa yang disampaikan di majelis tersebut, tidak sibuk dengan urusan-urusan bahkan yang mengganggu kegiatan yang berada di majelis tersebut. Di dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hadisnya sudah diklarifikasi, sudah dicek keotentikannya oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ketika kami mendatangi majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalasa ahaduna haitsu yantahi bihil majlis, kami duduk tenang di majelis tersebut. Bahkan dikatakan dalam kitab Adabul Ilm, dikatakan dahulu para sahabat ketika mendatangi majelis seolah-olah apa? Seperti burung ya yang diam ya. Ketika burung itu apa? Nangkring itu Pak, ya dia kan nggak noleh kanan, nggak noleh kiri,
nggak sibuk dengan urusan yang lain. Maka kami konsentrasi di majelis tersebut hatta yantahiyal majelis, sampai selesai majelis yang digelar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum, termasuk etika yang perlu kita jaga ketika berada di majelis, yaitu alla tuqima ahadan min majlis wa tajlisu makanah, yaitu kita tidak mengambil tempat duduk orang lain ketika dia meninggalkan tempat tersebut untuk suatu keperluan. Antum misalkan di sini sedang di majelis ini, kemudian ada telepon misalkan, minta izin Nah, ketika keluar minta izin, ketika meninggalkan majelis minta izin, mengangkat tangan atau isyarat atau semacamnya. Kemudian pergi keluar tapi masih meninggalkan tanda di situ. Masih meninggalkan kitab, masih meninggalkan pulpen, masih meninggalkan tas misalkan, maka orang lain gak berhak untuk mengambil tempat tersebut. Ketika dia kembali, orang yang punya tas tersebut lebih berhak dengan tempatnya. Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab yang dianggap remeh ini, akan tapi faedahnya sangat besar. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqimur rajula min majlisihi, dalam riwayat yang lain min maq'adihi. Janganlah la tuqimu bimakna tolaba al-qiyam, minta orang lain untuk berdiri. Nah, ini sering terjadi di kalangan kita. Ketika yang awal datangnya di shaf awal, akan tapi mohon maaf mungkin pangkatnya beda, golongannya beda, diminta mundur, sana mundur, di kamu di shaf nanti, di shaf ketiga atau shaf kelima. Ini khusus orang-orang khusus, kecuali memang ada aturan khusus, kecuali memang dikhususkan, misalkan pas di belakang ini, belakang mihrab adalah para imam. Kenapa? Kalau imamnya batal, mereka yang menggantikan. Jangan sampai pas di belakang imam orang nggak paham tentang fikih sholat, orang yang nggak bisa membadalkan imamnya ketika dia ada keperluan atau ada uzur atau batal misalkan. Maka silahkan. Yang dilarang Rasul SAW, dia berhak untuk duduk di depan, akan tapi diminta ke belakang karena strata sosialnya berbeda, karena status sosialnya berbeda. La tuqimu ay talabal qiyam. Jangan pernah sekali-kali menyuruh, meminta, memerintahkan orang lain untuk pergi dari tempat yang awalnya sudah dia miliki. Summa yajlisu fih, kemudian dia duduk di sana. Akan tapi bagaimana adabnya, etikanya, walakin tafassahu wa tawassa'u. Maka kalian untuk saling melebarkan, memberi ruang, memberi tempat kepada saudaranya, termasuk mungkin ketika ada daurah, ketika ada pertemuan besar, ada seminar, ada daurah, seminar besar di Masjid As-Sakinah misalkan, kemudian tempatnya menipis, tempatnya sedikit, kasihan saudaranya sudah duduk dari tadi, sudah berdiri dari tadi setengah jam misalkan, nggak dikasih tempat duduk, geserlah sedikit, ini misalkan ini kayaknya sudah nggak dapat tempat, ketika kita geser sedikit masih dapat, masih ada tempat, ada ruang untuk saudara kita. Ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum, yang tersebut lebih mulia, yang tersebut lebih utama daripada seorang meminta orang lain untuk berdiri atau dalam bahasa kita nyerobot tempat orang lain. Tentu lebih sopan, tentu lebih beretika dengan hal tersebut. Coba misalkan seorang diminta untuk berdiri, ada rasa sakit hati di dalam dirinya. Saya yang datang di awal, kenapa disuruh keluar? Saya yang datang di awal, kenapa disuruh di shaf akhir? Padahal saya berhak di sini. Nggak ada aturan khusus dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang menganjurkan bahwasanya yang punya strata sosial tinggi harus di depan, yang strata sosialnya rendah harus di belakang. Ikhwatul aizah, ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan Islam itu tidak memandang unsuriyah, tidak memandang rasisme, baik kulitnya, baik strata sosialnya dan yang lain. Lihatlah kaum muslimin di kawan-kawan kita di luar sana, banyak non muslim ketika memasuki suatu tempat ibadah nggak bisa. Kenapa? Nggak terdaftar di tempat tersebut, nggak diakui di tempat tersebut. Kalau dia berpindah, maka harus ada surat mutasinya dari tempat ibadah yang lama. Atau karena warna kulitnya, kamu warna kulitnya bukan sawo matang, kamu warna kulitnya lain, beda dengan kita, nggak bisa menjadi imam. Kalau kita nggak masalah, asalkan terpenuhi syarat-syaratnya, dia adalah aqra'uhum Quran, orang yang
lebih banyak, lebih pandai dalam membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, yang paling tahu tentang keilmuan fikihnya, tentang hadisnya, lebih dahulu masuk Islam, silahkan. Mau tua, mau muda, kalau memenuhi syaratnya dipersilahkan. Ikhwatul Aizza, keutamaan Islam, bahwasanya Rasul SAW bersabda, ada 5 keistimewaan dalam Islam. Di antaranya, wa ja'alal ardo masajidan, dijadikan semua tanah di muka bumi ini boleh dipakai untuk ibadah, boleh dipakai untuk melaksanakan sholat, ya, kecuali apa? Maqabir wal hammam, tempat-tempat yang terdapat kotor najisnya, seperti ya hamam, ya, kamar mandi, atau maqabir, karena kita dilarang untuk sholat di dalam kuburan. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, inilah keutamaan Islam, kemuliaan Islam. Menurut kita adab ini sepele, akan tetapi ya ketika kita kaji, kita analisa, oh ternyata Islam ya sudah jauh-jauh hari melantunkan hal semacam ini. Islam tidak memandang rasisme. Siapa saja boleh jadi imam. Yang berkulit hitam, yang berkulit coklat, kulit putih boleh jadi imam. Di tempat ya kawan-kawan kita di luar sana nggak boleh. Kalau strata sosialnya, keturunannya rendah, nggak boleh lewat di situ, nggak boleh masuk di situ, apalagi sampai menjadi imam. Nah, bahkan disebutkan dalam suatu pemberitaan media massa atau media sosial, ya, wanitanya dilecehkan banyak orang, tapi nggak bisa diusut. Kenapa? Strata sosialnya rendah. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, termasuk adab bermajelis yang sering kita lalaikan. Alla tajlisu bainasnain illa biidnihima. Kemudian alla yatanaji bainasnain duna tsalits. Nah, yaitu kita berbisik-bisik ketika ada 2 orang, ya, maka yang lainnya ditinggalkan. Dalam Al-Quran juga disebutkan sama seperti itu. Apabila kalian duduk misalkan bertiga, ya, atau berempat, janganlah cuma bisik-bisik berdua, janganlah cuma ya ngobrolnya cuma berdua, kasihan, ya, apalagi bahasanya nggak paham, misalkan bahasa suatu tempat atau daerah tertentu atau negara tertentu, yang lainnya nggak paham, dikiranya apa? Dikiranya dia tertawa, ya, dikiranya dia ya terbahak atau yang semacamnya. Ini ngomongin saya, ya, membuat sakit hati ya kawannya yang lain. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, riwayat muttafaqun alaih, disepakati hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza kuntum salasan fala yatanaja rajulani dunal akhar. Kalau kalian ya sedang bertiga misalkan, sedang nongkrong, duduk-duduk bareng, santai misalkan, kemudian kalian saling ngobrol, saling bicara, jangan sampai ya membicarakan sesuatu hal cuma 2 orang ini yang tahu atau yang paham, meninggalkan yang lain, ya, menimbulkan suudzon pada diri orang tersebut. Mereka sedang ngomongin saya, ya, mereka sedang memperlakukan saya seperti ini, menjadi sakit hati orang tersebut. Hatta tahtalitu bin nasi min ajl anna dzalika yahzinu, sampai orang tersebut mengira bahwasanya memang sengaja untuk menyakiti dirinya. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, kalau disebutkan dalam ayat maupun hadis 3 orang, bagaimana dengan 5 orang, 10 orang, ya, 7 orang, bahkan sering ditemukan di kita misalkan dalam teamwork misalkan, yang ngadakan gathering, ya, ngadakan kegiatan, yang lain ikut, ya, akan tapi yang baru-baru, ya, atau yang dirasa nggak sefrekuensinya ditinggalkan. Nah, nggak boleh ini, ya. Ada larangan keras dalam Al-Quran, ada larangan keras di dalam hadis, ya, ketika kita misalkan ada perkumpulan semacam ini, jangan sampai yang lain misalkan nggak paham, semuanya paham bola, hanya 3-4 orang nggak paham bola, jangan sampai ya dibahas di majelis tersebut hal yang orang tersebut nggak paham, akhirnya dikira ya menyakiti dirinya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, termasuk adab bermajelis, ya, juga di dalam majelis hari Jumat, ketika kita hendak ingin duduk di antara 2 orang, maka minta izinlah kepada 2 orang tersebut. Ada 2 orang atau 4 orang sedang duduk di situ, ya, kemudian membicarakan suatu hal di antara mereka, minta izin dulu di antara mereka. Kalau ingin menyela, minta izin dulu. Dalam hadis Rasul SAW ketika majelis hari Jumat, beliau melarang untuk melangkahi pundak-pundak, ya, saudaranya yang datang duluan, ya, ketika hari Jumat. Maka sebaiknya, ya, solusinya agar kita tidak
ya memisahkan antara orang yang duduk duluan, kita mengisi soft-soft terdahulu, mengisi soft-soft yang ada di depannya. Jadi tidak merepotkan, tidak menginjak pundak-pundak saudara kita. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, idza qama ahadukum min majlis thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqun bih. Nah, apabila mohon maaf, dalam hadis yang lain sebutkan la yahillu lirajulin an yufarriqa bainatsnain illa biidnihima. Nah, apabila seorang datang untuk suatu keperluan kemudian dia datang kembali ke tempatnya, maka dia lebih berhak untuk menempati tempatnya yang awal. Kemudian apabila kalian mendatangi suatu tempat, ada dua orang yang sedang duduk di sana, ingin menyela tempat tersebut, ingin bergabung ke tempat tersebut, maka mintalah izin kepada kedua orang yang sedang ada di sana. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, hendaklah kita menjaga majelis, hendaklah kita menjaga ketertiban, ketenangan selama berada di majelis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, idza haddatsa rajulun yuhditsu tsumma altafat fahiya amanah. Ketika disampaikan suatu perkara, suatu ilmu disampaikan oleh gurunya, ustadznya, kemudian dia iltafat, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, atau bermain sendiri atau yang semisalnya, nah, fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Nah, lawan dari amanah maka telah menyia-nyiakan amanahnya. Maka telah menyia-nyiakan amanahnya. Diperbolehkan datang hadir di majelis, dibolehkan untuk mendengar di majelisnya, mengambil istifadah di majelisnya. Nah, kemudian ketika hadir di majelis sibuk dengan urusannya sendiri atau malah mengganggu di majelis tersebut, fahiya amanah, maka dia tidak menunaikan amanahnya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ketika di majelis, baik majelisnya kita, para ikhwan, para bapak-bapak, terutama ibu-ibu biasanya datang ke majelis hanya untuk apa? Mengetahui urusan orang lain, mengetahui perkaranya orang lain. Sering didapatkan nggak datang lagi ke majelis. Harusnya menambah keimanan, ketakwaan seseorang, ini menambah permusuhan di antara orang lain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat melarang dengan keras, la tahassasu wa la tajassasu. Ketika kalian berada di majelis, nggak usah sibuk ngurusin orang lain, nggak usah sibuk ngurusin aib orang lain. La tahassasu, nggak usah mencari-cari aib orang lain. Wala tajassasu, nggak usah menjadi mata-mata orang lain. Ma yalfidu min ladaihi illa raqibun atid. Apa yang dilakukan orang itu sudah tercatat amalannya. Raqibun atau atidun, amal baik atau amal buruk nggak akan pernah terlewat pun, sedikit pun, sedetik pun oleh para malaikat tersebut. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, bukan tugas kita untuk mengurusi urusan, semua urusan orang diurusi sama kita. Semuanya sudah ada tugasnya masing-masing. Ada malaikat yang nggak pernah terlepas sedikit pun amalan dari manusia. Wala tahassasu wala tajassasu, nggak usah repot mengungkap aib orang lain, pengen tahu aib orang lain. Wala tajassasu, jangan pernah memata-matai keburukan orang lain. Maka kaum muslimin, ketika ada saudara kita sudah lama nggak pergi ke masjid, sudah lama nggak ikut sholat berjamaah di masjid, jangan pernah membuat malu dirinya untuk datang lagi ke masjid. Mas, kemana aja nggak pernah datang ke masjid, besoknya nggak pernah mau lagi datang ke masjid, tumben datang ke masjid. Akhirnya merasa tersindir, merasa tersinggung dengan perkataan tersebut. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, dalam ayatnya disebutkan, jangan pernah engkau menjadi orang-orang yang menghalang-halangi kaum mukminin untuk mendatangi rumah Allah, yaitu masjid. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, sebagai penutup, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita ketika mengakhiri majelis dengan membaca doa kafarah. Dengan membaca doa kafaratul majelis, yaitu kafarah bermakna tumhi, sesuatu yang menghilangkan, az-dzunub yaitu dosa. Diharapkan dengan kita membaca doa tersebut ketika kita di majelis banyak kesalahan, banyak dosanya, banyak hal yang terlewatkan, banyak lalainya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita.
Dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, man jalasa fi majlisin, siapa yang duduk-duduk di suatu perkumpulan, fakatsura fihi laghatahu, maka akan banyak salahnya, banyak dosanya, enggak terasa ngomongin orang, enggak terasa gibahin orang. Faqala qabla an yaquma min majlisihi, kemudian dia membacakan suatu doa dari sebelum dirinya beranjak dari majelis tersebut, yaitu doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menutup majelisnya. Subhanaka Allah wa bihamdika, subhanaka Allah, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan engkau lagi maha terpuji. Asyhadu an la ilaha illa anta, kami bersaksi, saya bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak, yang boleh untuk diibadahi kecuali engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku mohon ampun pada engkau ya Allah. Wa atubu ilaik, aku mengembalikan semua urusanku ini kepada engkau ya Allah. Aku bertaubat atas kesalahan, atas dosa-dosa tersebut. Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, kecuali Allah Subhanahu wa taala ghufiralah, mengampuni dosa-dosanya ketika berada di majelis tersebut. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, semoga dengan kita menjaga adab-adab di dalam majelis tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang di awal prolog tadi kita sebutkan, bahwasanya siapa yang mendatangi majelis didoakan ampunan oleh malaikat. Siapa yang datangi majelis yukaffiru lahu dzunub, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwatul aizza, keterbatasan waktu kita, mungkin ada sesuatu yang mau didiskusikan sebelum ditutup. Barakallahu fikum ya ikhwah. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk menutup majelisnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.